ada yang ingin bertanya langsung? Dr. Baik Maulwida Amani, silakan, tafadhol. Baik, terima kasih dokter. Saya ingin bertanya Ustaz. Tafadhali. Ini untuk yang wanita dokter, Ustaz. Apabila di tengah-tengah perjalanan menjadi dokter, itu sudah mengaji, kemudian merasa resah di dalam hatinya dokter. Seperti kita ketahui kan dokter itu sibuk dokter. Nah, apabila ada masa dia harus menjaga IGD sampai tidak bisa pulang, kemudian anak-anak jadi di rumah tanpa ada pendamping ibunya seperti itu dokter. Atau dia harus sekolah lagi dokter menjadi PPDS atau sekolah dokter spesialis, kemudian otomatis dia tidak bisa mendampingi anaknya secara penuh dokter. Ustaz, sekiranya itu bagaimana Ustaz sendiri? Apakah itu merupakan was-was dari syaitan atau itu memang hidayah dari Allah agar dia di rumah saja dan fokus untuk belajar agama gitu dokter? Kenapa Mohon yang penjelasan. dipikirkan cuma anak-anak, suaminya nggak dipikirin? Juga Ustaz. Suami. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah, menjadi dokter itu pilihan. Sebagaimana menjadi profesi-profesi lain itu pilihan. Kalau dikatakan sebagai seorang wanita, dia punya kewajiban dan dia punya tanggung jawab. Mungkin tatkala dia belum menjadi seorang istri, dia hanya menjadi seorang anak yang kewajibannya berbakti kepada orang tua. Yang kadangkala orang tua bangga anaknya jadi dokter. Anak perempuan jadi dokter, dia bangga, dia senang ya. Apalagi mungkin dari sisi finansial insya Allah aman. Tapi ketika dia menjadi seorang istri, maka dia punya tanggung jawab. Bagaimana kewajiban seorang istri melayani suami? Ketika dia punya anak, berubah lagi status dia. Dia tetap dokter. Tapi status dia istri dan ibu buat anak. Tanggung jawab dia semakin besar. Dan Allah akan menanyakan kepada dia tentang tanggung jawab dia semuanya itu. Maka kalau dikatakan dokter melanjutkan spesialis, itu pilihan juga. Tapi jangan sampai melantarkan kewajiban. Jangan sampai mengejar karir, tahu-tahu suami ya mungkin merasa tidak dilayani oleh istrinya. Tadi dikatakan kadangkala harus jaga malam ya. Akhirnya suami yang merawat anak-anak. Padahal kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Full kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi tapi kalau seorang dokter ini dalam perjalanannya dia mendapatkan izin dari suami. Bukan dari orang tuanya. Karena kadangkala ada intervensi dari orang tua. Tatkala suami melarang istrinya untuk melanjutkan kuliah, bahkan memohon kepada istrinya untuk resign dari kerjaan dia, maka sang istri wajib taat kepada suaminya. Bukan taat sama orang tuanya lagi. Kadang-kala orang tua marah-marah, aku yang menyekolahkanmu, keluar biaya besar, kau sekarang berhenti. Katanya. Bapak nggak ridho. Masalahnya penanggung jawab itu istri suami, bukan bapak lagi. Bapak itu sudah menyerahkan putrinya kepada orang lain. Maka kalau anti tadi bisa menggabungkan yang anti sebutkan tadi, kewajiban sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang ibu, maka silahkan. Tapi kalau ternyata nggak bisa, tujuan pernikahan itu akhirnya ya kayaknya terbengkalai. Melayani suami kadang-kala capek. Kadang-kala suami sudah sampai rumah, istri belum sampai rumah. Kalau ternyata kewajiban dia sebagai istri, sebagai ibu itu terbengkalai, maka ingat, jadi dokternya ini pilihan. Tapi kau menjadi istri, ya sudah. Pilihanmu kau menjadi istri juga dan menjadi ibu. Sehingga kau bisa meninggalkan dokter. Artinya manfaat tetap bisa diberikan. Mungkin praktek di rumahnya, ya. Sehingga jam prakteknya itu semau dia. Karena dia punya kewajiban, insya Allah dia bisa melakukan itu. Maka intinya, Rasul SAW mengatakan, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan hak itu kepada pemiliknya
secara profesional. Jangan sampai engkau mendolimi dirimu, mendolimi suamimu, mendolimi anak-anakmu demi karir, demi fulus. Oh enggak, untuk membantu orang lain. Ya mungkin kau ingin membantu orang lain. Tapi kadang-kadang sebagian hanya untuk karir. Sehingga dia menelantarkan kewajiban-kewajiban dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.